Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Nurwindasari, mahasiswa PPG Daljab Batch 3 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, siap melaksanakan uji kinerja PPG 2025. Dalam video ini, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan judul mendekatkan diri kepada Allah melalui sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Oke, Dinda, terus? Oh ya, oke. Alarik pembinaan ya? Alina? Hadir. Amar? Areta? Syafira Az-Zahra? Oke. Zabira? Oke. Zaina Aqwa? Oh ya, ada keperluan ya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar, dipimpin oleh Aubrey. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Mas Aubrey. Baik, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang sujud di luar sholat. Ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, sebelum itu mari kita tadarus dulu ya. Kita akan baca salah satu ayat yang menjadi ayat sajadah, yaitu terdapat di Quran surat Al-Alaq. Silakan dibuka Al-Qur'annya bagi yang belum hafal atau sudah hafal semua? Oh, sudah ya. Baik, kalau sudah hafal tidak perlu membuka Al-Qur'an, kita baca bersama-sama dipimpin oleh siapa ya? Dipimpin oleh Amar. Tahu dulu. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua sudah membaca surat Al-Alaq. Ada yang tahu tidak? Ayat mana yang tadi disebut sebagai ayat sajadah? Ayat yang bunyinya bagaimana? Ya. Ayat terakhir ya dari surat Al-Alaq itu adalah ayat sajadah. Nah, sebelum itu, sebelum membahas ke semuanya, Ustazah pengen tanya, siapa yang pernah tiba-tiba dapat hadiah? Yang mendapatkan sesuatu yang sangat menyenangkan? Oke, Kenzi. Pernah dapat apa, Kenzi? Pernah dapat hadiah. Iya, hadiah apa? Permen atau mobil? Paling sepeda. Oh, sepeda. Bukan paling ya, itu Masya Allah ya, sepeda. Alhamdulillah. Dari kata syukur itu sendiri artinya apa? Syukur itu Mbak, siapa namanya? Ya, Mbak Syafira. Syukur itu apa, Syafira?
Bersyukur itu berterima kasih atau Ya, betul. Berterima kasih. Sudah cukup. Jadi sujud syukur itu sujud dalam rangka bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada pertanyaan ini. Kalau kalian dapat hadiah dari manusia, bersyukurnya ke siapa? Ya, bersyukur dulu kepada manusia, ya. Tetap bersyukur kepada manusia dan juga bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada manusia bentuknya bagaimana, Mas? Iya, mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan alhamdulillah dan sujud syukur. Nah, boleh nggak kita sujud syukur kepada manusia? Tidak boleh ya. Kenapa? Karena manusia itu bukan Tuhan ya. Karena bersujud itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apapun tidak boleh kita bersujud kepada selain Allah. Apalagi misalnya sujud kepada pohon. Boleh nggak? Tidak boleh. Ada juga orang yang bersujud di depan laut, di pantai. Karena dikira yang memberikan kesejahteraan itu adalah Nyi Roro Kidul misalnya ya. Dewi atau dewa yang menguasai laut. Nah, itu masih ada yang seperti itu. Kita tidak boleh. Umat Islam hanya boleh bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, selanjutnya adalah sujud. Oh ya, ini ya contohnya ya. Kalau kalian dapat prestasi juara, nah itu kalian bersujud syukur. Atau terhindar dari bahaya, misalnya ya terombang-ambing di atas kapal, ada badai, tapi setelah itu kita bisa selamat ya, tidak tenggelam di laut, maka kita disunahkan, sangat dianjurkan untuk sujud syukur. Atau hampir saja kecelakaan ya, terus nggak jadi, itu kita disunahkan sujud syukur. Nah, ini silakan dibaca. Siapa yang suka baca Arab-Arab? Oh, Aubrey. Oke, silakan Aubrey. Iya loh. Hadis Ya. an Abi Bakrota anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amru sururi au busyara bihi kharrasa jida Syakiran lillah. Syakiran lillah. Oke, yang belum bersuara sama sekali ada Ira. Silakan dibaca terjemahnya Ira. Tersungkur. Sujud sebagai tanda. Ya, jadi sujud syukur itu ada landasannya ya. Ada perintahnya, ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan ketika mendapatkan kebahagiaan, Rasulullah itu langsung tersungkur untuk bersujud, namanya sujud syukur. Baik anak-anak, materi ini tidak saya sampaikan seluruhnya. Silakan sekarang kalian mempelajari materi tentang sujud ya. Setelah ini kita akan sedikit latihan dari soal dari materi ini, ada latihan kuisis atau sekarang background itu. Terus nanti kalian secara bergantian maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Sekarang silakan dipelajari dulu materi tentang sujudnya. Silakan dipelajari materi tentang sujud. Macam-macam sujud, tata caranya, sujudnya berapa kali. Kalau sujud syukur itu berapa kali? 1 kali saja. Sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Kalau sujud tilawah? Ya, 1 kali. Oke. Sekarang saya bagi dulu kelompoknya. Saya ulangi lagi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke? Siapa yang kelompok 1? Angkat tangan. Ulangi lagi, siapa kelompok 1?
Oke, siapa kelompok 2? Siapa kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6. Oke, sudah sadar dengan kelompoknya ya. Baik, kita akan mulai. Soal pertama untuk kelompok 1, kedua, dan seterusnya ya. Nanti nilainya akan saya rekap di sini ya. Benar salahnya, oke? Oke, bisa kita mulai ya? Are you ready? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan kelompok 1 yang menjawab. Kelompok 1 bisa menjawab, kelompok 1 dulu. Nanti ada sesi rebutan. Sekarang sesi giliran dulu ya. Oke, kita hitung 5, 4, 3. Oke. Yeay. Sekarang kelompok 2 silakan dibaca dan dijawab. 4, 3, 2. Oke. Selanjutnya kelompok 5. Oke. Semakin cepat kalian menjawab, nilainya semakin tinggi ya. Kalau semakin lama ya semakin turun nilainya. Baik, sekarang sesinya rebutan ya. Yang tapi rebutannya harus angkat tangan duluan. Nanti baru saya tentukan siapa yang maju. Oke. Harus duluan ya. Oke, cari yang paling mirip. Oke, silakan. Yang benar itu tadi hadisnya ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Nanti aja habis ini ayo. Oke, 1, 2, 3. 1, oke, Amar. Yeay. Baik, terima kasih. Kalian tetap menjadi yang nomor 1 ya, karena kalian menang, nggak ada lawannya. Oke. Selanjutnya adalah ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Selanjutnya untuk memperdalam pemahaman kalian tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Di sini Ustazah ada LKPD, lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Diberi nama semua teman kalian ya, jangan nama kalian sendiri. Satu kelompok, nama satu kelompok ditulis semua ya. Nah, pas 6 kelompok. Mengerjakannya adalah selama 10 menit. Mohon diperhatikan sebelum mengerjakan. Masih ingat kelompoknya? Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 4. Oh, cihuy. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6. Nah, ya sudah juga halo. Oke, perhatikan petunjuknya adalah selain mengerjakan, kalian juga mempresentasikan ya. Kelompok 1 itu mempresentasikan tugas nomor 1. Tugas 1 menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2 saja ya. 1, 2 halaman pertama. Kelompok 2 itu mempresentasikan nomor 3. Kelompok 3 mempresentasikan tugas 2. Ini tugas 2 adalah yang ini, A, B, dan C. Kelompok 4 memberikan refleksi ya. Sedangkan kelompok 5 itu sujud syukur dan sujud sahwi serta sujud tilawah. Kelompok 6 adalah mempraktekkan
Kelompok 6 nanti presentasinya adalah praktek di depan, ya. Oke, sudah jelas semuanya? Ya, silakan dikerjakan. Presentasinya nanti satu yang saya tentukan tadi ya. Kalian tugasnya adalah yang ini ya. Ini kan? Gak usah, wes ini aja. Tapi harus menjadi penjelasan, dikasih penjelasan. Jadi Ahmad selamat dari kecelakaan motor, maka dia melakukan syukur karena dia terhindar dari kecelakaan. bahaya. Berarti kita boleh kayak membuat Improvisasi. apa ya, kayak contoh. Iya, boleh. Karena dia Yang kelompok 6, kalian saya ganti ya tugasnya. Jadi kalian fokus di nomor 2 saja. Sebutkan 3 sebab seseorang harus melakukan sujud sahwi. Tapi nanti menjawabnya harus sudah mantap ya. Mantap, nggak pakai baca. Satu orang menyebutkan 1. Berarti kita semua tuh nyebut semua. Iya, Berarti kita harus nggak pakai baca. Harus hafal. Menyebutkan 1. Yang 1 memperkenalkan diri sama menutup. berarti cuma 3 Cuma 3 kan? pembuka sama Ya. Menyebutkan 1-1. Seharus hafal ya. Siapa yang sekarang dibagi tugasnya? Siapa yang membuka menutup? Siapa yang mempresentasikan? Apakah sudah selesai semua? Oke, anak-anak, semuanya mohon diperhatikan. Sebelum kalian presentasi jawaban kalian, kita perhatikan dulu tata cara sujud syukur. Ya, jadi boleh sujud syukurnya itu membaca doa sebagaimana kita sujud dalam sholat. Boleh juga kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah, itu sudah cukup ya. Kenapa? Karena di dalam hadis tidak disebutkan secara eksplisit apa yang harus dibaca. Rasulullah hanya mencontohkan beliau ketika melakukan sujud syukur itu langsung bersujud. Ya, Zabira minta tolong dan kawan-kawan ya diperhatikan. Sekarang ada satu jenis sujud lagi yang bisa kita simak dan perhatikan ya. Perhatikan. والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Ya. Nah, dia langsung melanjutkan lagi bacaannya. Jadi, sujudnya berapa kali? 1 kali. Apakah harus menghadap kiblat? Tidak. Ya, langsung. Apakah pakai takbiratul ihram? Tidak, langsung ya. Dan bacaannya tadi bisa kalian buka juga di buku halaman, coba perhatikan, ada nggak? Ya ada, saya pernah. Kan ada. Halaman berapa tadi? Nah, kalau di halaman 124, silakan kalian buka buku kalian di halaman 124. Itu bacaannya tidak sama ya, ada sedikit perbedaan. Kalau di halaman 124 sudah diperhatikan.
di buku Al-Islam. Gimana bacaannya? Ini nggak ada yang membawa buku? Oh, satu orang saja yang membawa buku. 124, oke? Ya, ini ya. Di situ bagaimana bacaannya? Sajada wajhiya lillah khalaqahu wa syaqqa sam'ahu. Nah, kalau di buku ada bihaulihi wa quwwatihi. Kalau di sini tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dua-duanya boleh, dua-duanya ada dasarnya, ada contohnya. Jadi kalian boleh membaca doa ini ketika sujud tilawah, ya, boleh juga sebagaimana yang di buku. Yang tidak boleh adalah kita tidak pernah mempraktekkan sujud tilawah dan tidak berusaha menghafalkan doa sujud tilawah. Mari kita baca bersama-sama di halaman 124 doa sujud tilawah. Abata sajada wajhiya khalaqahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Ulangi sekali lagi. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya. Baik, itu terkait praktek sujud. Sekarang silahkan diselesaikan. Sudah selesaikah? Sudah? Nah, nanti ketika presentasi kalian sebutkan dari kelompok berapa, namanya siapa saja, dan apa jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tata cara sujud syukur, yaitu dapat dilakukan tanpa wudhu, tidak perlu menghadap kiblat di sembarang tempat, dan dilakukan sekali saja tanpa takbir dan salam, serta dilaksanakan di luar sholat. Dan ini contohnya. Cia, kamu menang lomba pidato. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah? Ya, terima kasih ya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebalik gak sih mic-nya? Ya. Luar biasa kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan contoh ketika bersyukur kepada Allah karena mendapatkan nikmat. Yang pertama, ketika menang lomba futsal, saya akan bersujud ketika menang lomba futsal. Saya akan itu berarti bukan pengalaman. Pengalaman. Saya bersujud syukur ketika menang lomba futsal. Contoh kedua, ketika saya mendapat nilai bagus, tetapi saya tidak sujud syukur karena belum tahu. Oh yes, ketiga tak. Serah. Hasil sekian. Saya sujud syukur ketika diberi HP tapi belum tahu tentang sujud syukur. Sekian dari kelompok kami. Jika kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih anak-anak, kalian luar biasa. Dari presentasi yang kalian berikan tadi, itu menunjukkan bahwa kalian sudah memahami ya materi tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Bagaimana kalian, apakah sudah paham seperti yang saya sangkakan? Ada yang belum paham? Sudah paham?
Sudah, insya Allah. Baik, kalau memang kalian sudah paham, sekarang silakan ditulis di buku catatan kalian hari dan tanggal hari ini. Sekarang hari apa, tanggal berapa? Tuliskan satu hal yang sudah kalian dapatkan atau beberapa hal yang sudah kalian pahami, yang sudah kalian pelajari dari materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Anak-anak, apa sudah dituliskan pengalamannya, pengetahuannya, hal barunya sudah? Oh sudah, Aubrey. Coba Aubrey silakan dibacakan. Apa yang sudah kamu dapatkan hari ini, Aubrey? Setelah pelajaran ini, saya menjadi lebih tahu ada beberapa banyak sujud yang harus dilakukan ketika selamat dari musibah, membaca surat yang ada tanda sajadah, dan sujud jika kelupaan rakaat sholat. Dan saya lebih tahu juga bacaan-bacaan dan artinya juga. Sebelumnya saya tidak tahu. Oh ya, sip. Terima kasih Aubrey. Ada lagi yang sudah menyampaikan refleksinya? Yang sudah saya dapatkan dari pelajaran sujud syukur, sahwi, dan tilawah adalah bahwa ketiga sujud ini sangat penting karena dapat mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan sunnah Rasul yang sangat dianjurkan, serta menjadi tahu bacaan ketiga sujud ini sebelumnya tidak tahu. Baik, anak-anak, menurut kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Menurut kalian materi hari ini bermanfaat apa tidak? Apa yang akan kalian lakukan setelah kalian sudah paham hal baru terkait sujud-sujud ini? Mengamalkan ya. Jadi ilmu pengetahuan terutama pelajaran agama Islam, mercy. Ya, pengetahuan agama Islam itu tidak sekedar diketahui saja, tetapi diamalkan, dipraktekkan. Ya, baik untuk pembelajaran sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, insya Allah sudah cukup sampai di sini. Untuk pekan depan, tugasnya adalah kalian bisa mempraktekkan ketiga sujud itu. Dan kalau praktek berarti juga harus hafal bacaannya. Kalau sujud syukur tadi yang dibaca apa? Cukup alhamdulillah. Kalau sujud sahwi yang dibaca apa? Sujud sahwi yang dibaca adalah, ini agak terskip ya tadi ya. Iya betul, bacaan sujud sebagaimana sujud di dalam sholat. Saya ulangi lagi, sujud sahwi yang dibaca adalah bacaan sujud sebagaimana di dalam sholat. Yaitu gimana? Subhanakallahumma Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Sepertinya Aubrey sudah gak sabar selesai ya. Yang ketiga sujud tilawah yang dibaca adalah doa sujud tilawah. Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Berarti pekan depan harus hafal doa sujud tilawah. Kalau doa di dalam sujud sholat kan sudah hafal apa belum? Sudah. Pasti sudah ya. Doa bersyukur sudah hafal? Ya sudah ya, alhamdulillah. Tinggal doa ini berarti pekan depan sudah harus hafal. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu kita akhiri. Ustazah sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kalian dan mohon maaf
kalau di dalam pembelajaran kali ini ada salah kata. Dimaafkan ya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.